Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam, Mbak Mas, asisten praktikum geologi minyak dan gas bumi, dan teman-teman semua. Kali ini kami kelompok 6B dengan asisten Jabatio Primi Zakaria akan menjelaskan mengenai prospek aktivitas minyak dan gas bumi di Cekungan Tarakan. Anggota kelompok kami terdiri atas Denis, Endra, Fikra, Hidayat, Hanzaki, Nova, Sadra, dan Sultan Alif. Berikut merupakan outline presentasi kami. Yang pertama ada konfigurasi Cekungan Tarakan. Cekungan Tarakan terletak di bagian timur laut Pulau Kalimantan. Secara umum, termasuk dalam daerah Delta Pasir Margin dengan kontrol tektonik minor geser lateral. Berdasarkan penelitian oleh Lentini dan Darman tahun 1996, adanya indikasi proses pemekaran lantai samudra dengan asosiasi sesar-sesar geser berarah barat laut. Berdasarkan penelitian oleh Ahmad dan Samuel tahun 1984, melalui pusat cekungan sedimentasi dapat dibagi 4 sub-cekungan, yaitu sub-cekungan Tidung, sub-cekungan Tarakan, sub-cekungan Berau, dan sub-cekungan Muara. Batas morfologi Cekungan Tarakan yaitu punggungan Sekatak Berau di sebelah barat, punggungan Swiker Broad dan Semenanjung Mangkalihat yang memisahkan Cekungan Kutai di bagian selatan dan Semenanjung Sempurna di utara, serta Laut Sulawesi di sebelah timur. Berdasarkan peta geologi dan skema stratigrafi, dapat diketahui Cekungan Tarakan didominasi dengan umur neogen dan sangat sedikit penelitian yang mengetahui bahwa Cekungan Tarakan berumur paleogen. Dapat diketahui juga hubungan antara Cekungan Tarakan dengan Cekungan Kutai dan Barito di sekitarnya, di mana dapat diketahui pada hayatan geologi berikut. Selanjutnya, selanjutnya ada evolusi tektonik dan struktur geologi. Yang pertama ada evolusi struktur yang dibagi beberapa poin. Yang pertama ada kala Eosen awal yang dimana rifting membentuk blok patahan, horst dan graben. Pada kala ini cekungan mengalami transgresif. Yang kedua ada kala Eosen tengah yang dikarenakan erosi pengangkatan di bagian bagian barat pada cekungan yang ini termasuk siklus 1. Kedua ada Oligosen awal, pengangkatan mulai terjadi. Ini pertanda endapannya memasuki siklus kedua. Yang keempat ada pada Meosen awal yang dimana fase transgresif berubah menjadi regresif dan fase rifting telah mencapai puncaknya. Yang selanjutnya ada pengangkatan berkembang di bagian timur cekungan. Ini termasuk siklus ketiga. Pada siklus ini terendapkan dengan fase regresif yang berupa sedimentasi yang banyak dan cepat. Pada siklus keempat, pensesaran berlanjut hingga kala Pliocene yang dimana formasi Tarakan terendapkan. Yang kelima ada siklus kelima formasi Banyu. Ini adalah terakhir dari aktivitas tektonik pada kala Pliocene. Cekungan ini berubah menjadi kompresional dikarenakan sesar strike slip di bagian utara dan selatan cekungan. Nah, selanjutnya ada evolusi tektonik yang dibagi menjadi 2 berdasarkan sifat pergerakan tektoniknya di daerah barat dan karakteristik relatif stabil pergerakan tektonik skinnet dan lain-lain. Yang kedua ada daerah lepas pantai pada bagian depo center cekungan dengan karakteristik pergerakan tektonik dan skinnet diperkirakan terletak pada transisi dari kerak benua dan samudra didominasi oleh growth fault dan toast thrust. Terima kasih. Selanjutnya. Stratigrafi regional Cekungan Tarakan dapat dibagi menjadi batuan tersier dan kuarter menurut Setiawiyoto dan kawan-kawan tahun 2019. Yang pertama ada formasi danau dan sembakung yang menjadi dasar dari Cekungan Tarakan. Untuk formasi danau tersusun atas batuan yang mengalami tektonik yang kuat dan batuan metamorf. Sedangkan untuk formasi sembakung tersusun atas litologi berupa persinggian batu pasir, batu gamping, batu lanau, batu lempung, serpih, dan batu gamping foraminifera dengan total ketebalan formasi mencapai lebih dari 1000 meter. Lalu selanjutnya terendapkan di atasnya secara tidak selaras berupa formasi Sujau. Formasi Sujau berumur Eosen akhir hingga Oligosen awal, menurut Lentini dan Darman tahun 1996 dan Setiawiyoto dan kawan-kawan tahun 2019. Formasi ini tersusun atas konglomerat batu pasir, material vulkanik, batu gamping interkalasi dengan napal,
dan serpih dengan sisipan batu bara dengan ketebalan formasi mencapai lebih dari 100 meter. Kemudian ada formasi Seller, terendapkan secara tidak selaras di atas formasi Sujau selama Oligocene awal, tersusun atas batu gamping mikritik dengan pertumbuhan terumbu secara lokal dan ketebalan formasinya mencapai 100 hingga 150 meter. Lalu formasi Mangkabua, terendapkan secara selaras di atas formasi Seller selama Oligocene awal hingga Oligocene akhir. Formasi ini tersusun atas serpih laut dan napal dengan ketebalan formasinya sekitar 150 meter. Lalu ada formasi tempilan yang terendapkan secara tidak selaras di atas formasi Mangkabua selama Miocene awal, tersusun atas perlapisan batu pasir, tuf, serpih, dan sisipan batu bara dengan ketebalan formasi mencapai 100 meter. Di atas formasi Seller terendapkan secara tidak selaras formasi Tabalar selama Oligocene akhir hingga Miocene awal, yang tersusun atas batu gamping terumbu depan, batu gamping koral, dan batu gamping terumbu belakang, dengan ketebalan formasi sekitar kurang lebih 300 meter. Lalu ada formasi Birang atau Nine Tupo yang terendapkan pada Miocene awal dan merupakan hasil dari perubahan fase formasi Tabalar, tersusun atas persaingan batu pasir serpih dan napal dengan lapisan batu gamping dengan ketebalan formasi sekitar 200 hingga 800 meter. Lalu di atas formasi Birang terendapkan secara tidak selaras formasi Latih atau Meliat selama Miocene tengah hingga Miocene akhir, tersusun atas batu pasir kasar silang siur dengan serpih dan batuan serpih karbonatan dengan ketebalan formasi sekitar 50 sampai 100 meter. Baik, berikutnya ialah formasi tabul dan formasi santul. Formasi ini terendapkan secara selaras di atas formasi Latih selama masa Miocene akhir. Dengan litologi penyusunnya ialah batu pasir, batu lanau, dan serpih dengan ketebalan formasinya mencapai 1500 meter. Kemudian juga ada formasi Tarakan atau yang disebut sebagai formasi Sajau. Formasi ini terendapkan tidak selaras di beberapa wilayah selama masa Pliocene. Formasi ini tersusun atas litologi seperti batu pasir, serpih, dan sisipan batu lempung serta batu bara dengan ketebalan formasi mencapai 500 sampai 600 meter. Kemudian ada formasi Domaring yang terendapkan pada masa Pliocene, tersusun atas platform batu gamping, napal, dan serpih dengan ketebalan formasi mencapai 700 meter. Dan berikutnya ada formasi Bunyu yang terendapkan secara tidak selaras di atas formasi Tarakan selama masa Pleistocene. Formasi ini tersusun atas litologi berupa batu pasir sedang hingga kasar dengan interbedded, serpih, dan batu bara yang berupa lignit dan ketebalan formasinya mencapai 100 sampai 200 meter. Kemudian ada formasi yang terakhir yaitu formasi Waru, terendapkan menerus ke selatan dari formasi Bunyu selama Pleistocene. Formasi ini tersusun atas litologi napal laut dangkal, dan batu gamping berlapis batu pasir dengan ketebalan formasi yang relatif tipis dibandingkan yang lainnya, yakni 50 sampai 100 meter. Selanjutnya adalah sejarah eksplorasi hidrokarbon di cekungan Tarakan, di mana cadangan migas pertama kali ditemukan di cekungan Tarakan pada saat Perang Asia Pasifik sekitar tahun 1900-an, dan pada saat itu terjadi peperangan antara Jepang dan juga tentara sekutu untuk memperebutkan cekungan Tarakan karena lokasinya yang sangat strategis. Dan oleh karena itu sangatlah wajar apabila banyak dijumpai monumen pompa anggur di sekitar kota Tarakan. Ini adalah sejarah eksplorasi di cekungan Tarakan, di mana eksplorasi di cekungan Tarakan telah menghasilkan penemuan sebanyak 14 lapangan migas yang diperkirakan dapat memproduksi minyak sebesar 320 hingga 550 miliar barel oil dalam area seluas 7.000 km persegi. Dan 13 sumur diantaranya telah terbukti menghasilkan gas sebesar 81 billion kubik feet gas, dan cadangan terbesar berada di lapangan Pamusian dan juga lapangan Bunyu. Dan grafik di kirinya adalah grafik mengenai sejarah eksplorasi sejarah penemuan lapangan migas di cekungan Tarakan, di mana lapangan pertama ditemukan adalah lapangan Pamusian pada sekitar tahun 1900-an dan kemudian terus berkembang hingga tahun 2000. Dan ini adalah total cadangan pada setiap lapangan di Tarakan. Selanjutnya adalah sejarah eksplorasi dan perpindahan kepemilikan blok di cekungan Tarakan dari tahun ke tahun, mulai dari 1991, 1974, hingga 1988 ditemukan semua profil dan Tongku Duisfield, dan kemudian di 1982 terdapat 2 blok baru yaitu blok Sal dan Mas. Selanjutnya merupakan petroleum system pada cekungan Tarakan. Yang pertama ada batuan induk. Batuan yang kemungkinan menjadi batuan induk pada cekungan ini merupakan formasi Sembakung, Meliat, dan formasi Tabul. Pada formasi-formasi tersebut terdapat material organik yang cukup tinggi sehingga nantinya dapat menjadi hidrokarbon.
pada formasi tabul menjadi batuan induk yang terbaik karena kandungan material organik yang tinggi dan nilai HI di atas 300, sehingga hidrokarbon telah matang pada formasi tersebut. Selanjutnya ada batuan reservoir. Formasi yang berpotensi menjadi batuan reservoir terdapat pada formasi sembakung, meliat atau latih, tabul, tarakan atau sajau, dan formasi tabalar. Batuan pada formasi tersebut memiliki kelas 3 kasar dengan geometri sedimen deltaik yang penyebarannya terbatas. Formasi tersebut tersusun atas umumnya shell, batu lanau, batu pasir, lempung, dan juga terdapat lapisan tipis batu bara. Selanjutnya yaitu jebakan. Sistem jebakan yang berkembang pada cekungan ini merupakan jebakan stratigrafi karena adanya asosiasi litologi batuan sedimen halus dengan lingkungan pengendapan delta. Namun, pada umur Pliocene hingga Pleistosen terjadi aktivitas tektonik yang kemungkinan dapat membentuk struktur geologi yang dapat menjadi jebakan pada cekungan ini. Kemudian, batuan penyekat. Batuan yang menjadi penyekat pada cekungan Tarakan ini merupakan batuan penyusun formasi sembakung, mangka buah, dan formasi birang yang merupakan batuan sedimen klastik berukuran butir halus. Selain itu, formasi meliat atau latih, tabul, dan formasi tarakan dapat menjadi batuan penyekat pula yang tersusun oleh batu lempung hasil endapan delta intraformational. Yang terakhir ada migrasi. Pada cekungan Tarakan, berkembang model migrasi yang disebabkan oleh adanya sesar normal dan sesar naik, serta perbedaan elevasi. Migrasi hidrokarbon bekerja pada formasi-formasi yang terbentuk pada umur Miosen hingga Pliocene. Hal tersebut juga didukung dengan waktu yang tepat, di mana proses pematangan hidrokarbon terjadi pada umur Miosen akhir dari formasi tabul dan tarakan yang diakibatkan dari intrusi batuan beku. Saya akan melanjutkan dari saja berdasarkan pengamalan. Yang pertama ini adalah sosok. Menggunakan batuan sembakung, melihat dan tabul, lalu reservoirnya ada formasi sembakung, melihat atau latih, tabul, tarakan atau sajau, kemudian ada selorok dari formasi sembakung, maka pulau birang melihat atau latih, tabul dan tarakan. Kemudian jebakannya adalah stratigrafi dan struktur. Model migrasinya itu dipantau oleh sesar normal, sesar naik, dan perbedaan elevasi. Nah, ini adalah salah satu contoh dari model migrasi hidrokarbon di Rafael Susani menurut Wijaya tahun 2012. Reservoirnya adalah formasi Tarakan dan Tabul dengan strat yaitu batuan serpih pada formasi meliat dan tabul, dan formasi lebih dalam. Ini adalah konsep dari hidrokarbon cekungan Tarakan. Ini adalah contohnya diambil dari buku Physiological Geology of Indonesian Basin dari Pertamina, menggambarkan dari hidup Tarakan subbasin dan juga pada muara subbasin. Ya, jadi untuk ringkasannya, cekungan ini merupakan cekungan yang terdiri dari 4 subcekungan, terbentuk oleh proses pemekaran sejak zaman Eosen serta pengangkatan hingga transisi zaman Pliocene di bagian barat dan timur, dibatasi oleh basement periode tersier di bagian barat dan sesar mendatar di bagian utara dan selatan, serta menghadap ke arah timur. Data stratigrafi regional menunjukkan sifat regresif secara umum pada era Kenozoik akhir, dimulai dari fase transgresi endapan darat dan vulkanik Eosen akhir, perkembangan karbonat Oligosen dan Miosen, lalu secara bertahap dan progresif berubah menjadi dominan klastik pada sekuen Pleo-Pleistosen. Secara keseluruhan, proses produksi hidrokarbon hadir pada setting pengendapan yang sangat terpusat, menyimpan campuran kerogen tipe 2 dan 3, yang menunjukkan potensi oil dan gas yang seimbang. Beberapa unit batuan reservoir serta penyekat teridentifikasi sejak Miosen akhir hingga Pliocene. Persentase batuan pasir yang sangat tinggi berkisar antara 30 hingga 60% pada batuan reservoirnya dapat mengindikasikan tingkat kesuksesan pembentukan jebakan struktural yang lebih rendah dibandingkan dengan jebakan stratigrafik pada cekungan tersebut. Eksplorasi bagian barat cekungan Tarakan secara umum menghasilkan penemuan akumulasi hidrokarbon dalam jumlah marginal atau rendah. Ini diambil dari IAPG International Conference dan Exhibition 2005. Sedangkan beberapa seksi seismik pada bagian selatan cekungan, yaitu stup cekungan muara, menunjukkan direct hydrocarbon indicators atau DHI yang mengindikasikan kebocoran gas ke batuan akibat kontinuitas lateral serpih sebagai batuan penyekat yang buruk oleh karena adanya patahan normal. Ini diambil dari Herwin Tiranda dan Robert Harrell 2021. Walau demikian, telah ditemukan 4 cadangan utama atau lapangan utama oil dengan total akumulasi 312 mmBO serta 1 lapangan gas raksasa pada Pulau Bunyu Tapa.
Ya, sekian. Ini daftar pustakanya. Sekian presentasi dari kelompok B6. Terima kasih.